Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Saputra. Nomor induk mahasiswa 877597036. Berasal dari UP BWJJ UT Palembang. Pada hari ini, Sabtu tanggal 6 Juni 2026, saya akan melakukan tugas mata kuliah praktikum IPA DSD pada modul 8 kelistrikan dan magnet, yaitu pada kegiatan praktikum 14 kelistrikan dengan judul percobaan arus listrik dan tegangan listrik. Untuk kelanjutan percobaan kita, simak video berikut. Listrik dinamis mempelajari tentang muatan listrik yang bergerak, yang kita sebut sebagai arus listrik. Arus listrik dalam suatu rangkaian dapat mengalir apabila kawat penghantar bersifat konduktor atau penghantar listrik yang baik. Sebaliknya, arus listrik tidak mungkin mengalir jika kawatnya bersifat isolator. Arus listrik ini mengalir karena adanya beda potensial atau tegangan, di mana alirannya bergerak dari potensial tinggi ke potensial rendah. Secara konvensional, arah arus listrik mengalir berlawanan arah dengan aliran elektron. Menurut hukum Ohm, besarnya arus listrik dalam suatu rangkaian selalu berbanding lurus dengan besarnya tegangan listrik dan berbanding terbalik dengan besarnya hambatan. Tujuan percobaan yang pertama, menjelaskan aliran arus dalam suatu rangkaian listrik. Yang kedua, menjelaskan pengaruh tegangan terhadap suatu rangkaian. Alat dan bahan yang digunakan sebagai berikut. Yang pertama adalah baterai sebanyak 3 buah, kemudian tali kabel yang tersambung dengan penjepit sebanyak 2 buah berwarna merah dan hitam. Kemudian lampu 1 buah dan berbagai bahan uji untuk konduktor dan isolator seperti kawat besi, kawat tembaga, sendok perak, kayu, karet penghapus, grafit atau mata pensil, kertas, tas plastik, air keran, dan air garam. Pertama, percobaan arus listrik. Langkah percobaan, susunlah 3 buah baterai secara seri. Buatlah gambar rangkaiannya, hubungkanlah kabel merah pada kutub plus dan kabel hitam pada kutub min. Salah satu ujung kabel merah dipasang bola lampu. Jika lampu menyala, menandakan adanya aliran arus listrik dari kutub plus menuju kutub min. Kemudian tentukan semua jenis bahan yang telah disediakan tadi, apakah termasuk konduktor. Catat hasilnya pada tabel pengamatan. Yang pertama, pada kawat besi. Pada kawat besi ternyata lampunya menyala karena kawat besi dapat mengantarkan listrik atau konduktor. Yang kedua, kawat tembaga. Pada kawat tembaga ternyata lampunya juga menyala karena kawat tembaga dapat mengantarkan listrik atau konduktor. Yang ketiga, sendok perak. Pada sendok perak ternyata lampunya juga menyala karena sendok perak dapat menghantarkan listrik atau konduktor. Yang keempat, kayu. Pada kayu ternyata lampunya tidak menyala. Kayu tidak menghantarkan arus listrik. Kayu bersifat isolator. Yang kelima, karet penghapus. Pada karet penghapus lampunya tidak menyala karena karet penghapus tidak menghantarkan arus listrik atau bersifat isolator. Yang keenam, grafit atau mata pensil. Pada grafit atau mata pensil lampu menyala. Hal ini menunjukkan grafit merupakan benda yang bisa menghantarkan arus listrik atau bersifat konduktor. Yang ketujuh, kertas. Pada kertas ternyata lampu tidak menyala karena kertas merupakan benda yang tidak menghantarkan arus listrik atau isolator. Yang kedelapan, tas plastik. Pada tas plastik, lampu juga tidak menyala karena tas plastik merupakan bahan yang tidak menghantarkan arus listrik atau isolator. Yang kesembilan, air keran. Pada air keran ternyata lampu tidak menyala karena air keran merupakan bahan yang tidak menghantarkan arus listrik atau isolator. Yang ke-10, air garam. Pada air garam ternyata lampunya menyala, artinya air yang bercampur garam dapat menghantarkan arus listrik. Jadi air garam juga bersifat konduktor.
Kesimpulan, agar arus listrik mengalir, kita memerlukan kawat penghantar yang bersifat konduktor. Bahan yang menghantarkan arus dinamakan konduktor, sedangkan yang tidak menghantarkan dinamakan isolator. Dari hasil percobaan, bahan yang termasuk konduktor yaitu kawat besi, kawat tembaga, sendok perak, grafit atau mata pensil, dan air garam. Sedangkan kayu, karet, penghapus, kertas, tas plastik, dan air keran termasuk isolator. Yang kedua, percobaan tegangan arus listrik. Percobaan pertama, buatlah rangkaian sebagai berikut. Sambungkan pada baterai, amati apakah lampunya menyala. Ternyata hasilnya lampunya tidak menyala, karena kedua ujung kabelnya sama-sama berada di muatan positif, sehingga rangkaian tersebut tidak ada tegangan listriknya. Percobaan kedua, buatlah rangkaian seperti berikut. Kemudian tempelkan ujung kabel pada kutub baterai positif dan negatif. Amati hasilnya. Ternyata hasilnya lampunya menyala, namun agak redup karena muatan listriknya tidak terlalu besar, hanya menggunakan satu baterai. Percobaan ketiga, buatlah rangkaian seperti berikut. Tempelkan ujung kabel pada kutub positif dan negatif baterai. Amati hasilnya. Ternyata lampu menyala lebih terang, muatan listrik lebih besar. Selanjutnya sama dengan cara sebelumnya. Buat rangkaian seperti berikut. Gunakan 3 baterai yang dirangkai secara seri. Amati hasilnya. Hasilnya menunjukkan ternyata lampunya menyala lebih terang karena muatan listrik lebih besar dari sebelumnya. Hal ini disebabkan baterai yang digunakan lebih banyak. Kesimpulan, tegangan listrik adalah beda potensial yang menyebabkan arus listrik mengalir dari potensial tinggi ke potensial rendah. Semakin besar tegangan, semakin besar arus yang mengalir, dan semakin kuat efek yang ditimbulkan oleh rangkaian tersebut. Contohnya, semakin banyak baterai yang digunakan, maka semakin cerah cahaya yang dihasilkan oleh lampu. Baiklah, sekian video saya pada kali ini. Semoga menambah pengetahuan kita dan bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.